Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor baja. Seperti biasa kita akan update dulu pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Nah di sini kita sudah gambarkan channel downtrend hijau ini sejak mungkin bulan Maret tahun ini 2023. Jadi setelah sempat tembus sebentar lalu turun masuk ke dalam. Jadi akhirnya untuk seminggu terakhir nih IHSG berhasil keluar dari downtrend channel warna hijau. Jadi secara teknikal IHSG sudah tidak downtrend lagi. Jadi downtrend September 2022 ini sudah tertembus. Berikutnya kita harus antisipasi pembentukan pola triple bottom di sini. Jadi ini 1, 2, 3 untuk IHSG dengan resistance di 6950. Jadi biasanya kalau sudah IHSG naik di 6950 resistance ini, kemungkinan besar ada penurunan dulu terlebih yang sedikit, mungkin ke level 6850. Nah setelah itu baru kita perhatikan lagi apakah level 6950 bisa tertembus. Kalau memang bisa, target dari pola bullish triple bottom ini adalah ke level 7350, yaitu di sini. Ini level all time high dari IHSG itu sendiri. Tapi kita lihat pergerakan IHSG tersebut minggu demi minggu, kita update lagi ya. Saham pertama untuk sektor baja ini adalah Krakatau Steel. Jadi di tahun lalu atau 6 bulan yang lalu kita indikasikan setelah keras turun di bawah support kuat 330-nya, maka potensi penurunan keras adalah ke level 200. Jadi selama keras tidak bisa naik di atas level 330, dia akan turun ke level 200. Jadi di bulan Juni target pelemahan 200 ini sudah tercapai di sini. Selanjutnya kita harus lihat pergerakan keras berikutnya karena saat ini keras masih downtrend yang berwarna hijau ini masih di sini. Nah, kalau keras bisa stabil di level antara 200 sampai 240 untuk jangka waktu 2-3 bulan ke depan, maka downtrend keras ini sudah tertembus yang warna hijau. Berikutnya kita harus lihat, dan kalau memang tertarik membeli kita bisa tunggu keras kalau dia tembus di resistance 240-nya. Jadi kalau 240 tertembus kita bisa beli dengan stop loss di bawah 220 seperti itu. Nah kita tinggal lihat lagi apakah ini bisa terjadi dalam 2-3 bulan ke depan. Tapi kalau keras turun kembali ke level 200, sebaiknya jangan terlalu agresif membeli karena ada potensi dia kembali turun. Soalnya saat ini keras masih dalam downtrend channel warna hijau ini. Berikutnya kita lihat saham ISSP. Steel pipe industry ini sebenarnya sangat baik karena kalau kita lihat di sini ini pembentukan pola bullish double bottom. Ya, jadi kalau resistance-nya 280 bisa naik di atas itu, maka ISSP berpotensi kembali menguat ke level 320. Untuk saat ini kalau sudah ada yang membeli di sini bisa taruh stop loss di bawah 270. Lalu kita perhatikan pergerakannya minggu demi minggu. Kita juga bisa lihat sebenarnya dalam jangka yang lebih panjang ini downtrend yang dari angka 500 untuk ISSP. Jadi sebaiknya ini hal yang baik bila ISSP bisa bertahan di atas 280-nya. Berikutnya kita lihat saham laba, ladang baja murni. Nah, ladang baja murni ini kita sempat bicara di update berikutnya di bulan Maret pada waktu itu. Kalau dia sudah turun di bawah level 90 ini, potensi penurunan ke level 50 dulu. Nah, saat ini di level 50, akan tetapi sebaiknya sekarang kita lihat ke potensi penaikannya dari fundamental. Jadi kalau memang laba masih belum membukukan laba, profit, maka kita tidak usah membeli. Karena anyway juga ini di level 50. Tapi kalau memang ada tanda-tanda perbaikan dari sisi ekonomi laba, bisa saja saham tersebut naik. Cuma karena sudah di level 50, secara teknikal agak sulit untuk dianalisa titik masuknya. Berikutnya kita lihat saham GDST, Gunawan Dianjaya Steel, sempat turun ke level 107 di sini. Nah saat ini mencoba membentuk uptrend lemah. Sebenarnya ini tidak ideal untuk dibeli atau dijual karena pergerakan sangat liar. Bisa dilihat di sini di bulan Maret dari level 100 tiba-tiba naik ke level 200. Ini 100% hanya dalam waktu 2 minggu lalu kembali turun. Jadi
Ini sangat rawan untuk digoreng. Tapi kalau bagi teman-teman yang ingin tertarik membeli GDST, bisa paling tidak ditunggu di uptrend line di sini di level sekitar 125. Stop loss bisa ditaruh di level 117 atau di bawahnya. Cuma secara umum ini tidak terlalu menarik untuk dibeli. Jadi sekian saja update singkat untuk saham-saham di sektor baja ini. Terima kasih, sampai ketemu di video kita berikutnya.